Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Like a nightmare that's made for me. 'Cause nobody want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remote kita. Dan di sini sebelum kita memulai pertandingan final, di sini saya mau kasih lihat dulu bahwa untuk nomor punggung Rodrigo ini saya ganti ya menjadi nomor punggung 11, yang tadinya dia nomor punggung 24 kalau nggak salah. Jadi saya ganti nomor punggung 11 karena memang nomor punggung 11 ini udah kosong sejak ditinggalkan Gareth Bale. Jadi menurut saya lumayan cocok untuk Rodrigo juga yang kita tempatkan di posisi right wing. Jadi Gareth Bale kemarin kan itu di Madrid di posisi winger kanan, dan ya saya rasa untuk Rodrigo udah cocok lah untuk menggunakan nomor punggung 11. Lagian dia memang jadi right wing utama kita saat ini. Dan sebelumnya setelah Gareth Bale itu hengkang, Eden Hazard yang memegang nomor 11 karena dengan masuknya Mbappe ya Hazard dengan masuknya Neymar ya, dengan masuknya Neymar yang menggunakan nomor punggung 10, yang Hazard awalnya itu kan nomor punggung 7 tuh, masuknya Mbappe, kemudian Mbappe pakai nomor 7 dan Hazard diganti nomor 10, kemudian nomor 10 Neymar masuk, Neymar nomor punggung 10 dan Hazard harus pakai nomor punggung 11. Jadi untuk sekarang kan Hazard udah nggak ada tuh, udah pindah dan ya kosong nomor punggung 11, jadi saya kasih aja ke Rodrigo. Oke, dan untuk pengganti Carvajal di sini kita bakal lakukan negosiasi right back. Jadi pembelian right back pertama kita di musim ketiga ini, jadi bisa dibilang ini pembelian pertamanya Madrid. Nah, saya udah adakan polling di tab komunitas. Buat kalian yang belum lihat hasil pollingnya itu, kalian langsung aja cek di YouTube tab komunitas Asri Kulhak. Di situ kalian bisa lihat nama-nama right back yang saya cantumkan di situ ya. Ada Alexander Arnold, kemudian Joshua Kimmich, ada juga Aaron Bissaka, dan ternyata yang paling tinggi pollingnya ini adalah Arnold. Jadi ini hampir lebih dari setengah bahkan. Ya, jadi banyak banget yang milih Alexander Arnold karena memang ya dia memang bisa dibilang salah satu right back terbaik dunia sih. Dan usianya pun masih muda banget, 22 tahun di series ini. Dan di real life tentunya lebih muda karena ini udah masuk musim ketiga kita, jadi pastinya di real life lebih muda. Dan overrating sekarang 86, dan ini pemain pasti dari Liverpool kan, pemain Inggris dia. Oke, jadi karena Liverpool membeli right back Madrid, Daniel Carvajal, sekarang saatnya kita beli right backnya Liverpool nih. Jadi kayak apa ya, kayak tukaran aja gitu loh. Harusnya kemarin nukar aja kalau kayak gini. Tapi udahlah, kita beli aja normal karena Madrid juga punya cukup banyak duit lah. Bisa lah ini kita dapatkan Alexander Arnold, walaupun harganya mungkin bakal mahal, tapi ya pasti bisa kita dapatkan. Oke, sekarang harga di sininya dia 49.500.000 euro. Nah, di sini saya bakal langsung aja kasih ke harga sesuai dengan value-nya. Kalau nggak salah di Dortmund itu berapa kita beli dulu? Murah ya, termasuk murah itu Arnold. Jadi karena Dortmund juga lagi dipending sekarang ya, jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya Arnold kita beli juga untuk Real Madrid. Agak aneh memang, cuman nggak terlalu gimana karena memang Dortmund lagi kita pending dulu. Yang aneh banget menurut saya kalau misalnya dua series career mode, tapi dua series career mode yang sedang berjalan, dan ya dua-duanya di situ ada orang yang sama kayak Achraf Hakimi kan, sama dengan yang ada di Dortmund, ada di Madrid, dia juga ada di Dortmund. Waduh, ini cukup mahal sih, cukup mahal banget untuk kenaikannya. Ya, saya bakal coba minimalisir di mungkin di 60 juta. Ini udah lumayan loh, 60 juta euro. Oke, saya bakal coba 60 juta euro untuk Arnold. Apakah dia setuju? Ah, enggak, Pak.
Oke, kalau gitu kita naikin ke 65. Dan kalaupun gagal ya nggak usah terlalu terburu-buru lah ya. Masih panjang juga negosiasi ini. Kita coba 65 mungkin. 65. Naik 5 juta dari tawaran yang tadi. Semoga setuju sih. Oke, deal. Oh, enggak lah. Aduh, dia minta waktu ya. Astaga. Kirain deal tadi. Aduh, kaget dong. 65 juta dia masih pikir-pikir. Oke. Ya udahlah, kita apa namanya? Next aja dulu. Semoga ada berita baik ya. Dan anyway, kemarin Paul Pogba hat-trick dong. Oke, jadi bentar sebelum Arnold ini kita bahas dulu Manchester City. Lagi-lagi kemarin kan dia gagal tuh dapatkan Carvajal karena menurutnya si Pep ini kayak ngambek gitu karena harga yang kita tawarkan mungkin kemahalan bagi mereka, tapi sebenarnya sama kan dengan harga yang kita kasih Liverpool itu 48 juta, tapi dia langsung ngambek, dia nggak minta turun dikit, dia langsung ngambek. Dan ya sekarang mereka balik lagi. Dia sekarang mengincar back lapis kedua kita yaitu Alvaro Odriozola 50 juta 300 ribu euro. Waduh, lumayan sih. Tapi tentunya kita reject aja karena Odriozola masih sangat-sangat bagus menurut saya di Real Madrid. Kita masih butuh banget dia. Ya mungkin setahun 2 tahun kali masih mantap ya Odriozola. Oke, apa nih? Waduh. Ini nih. Ini. Kalian lihat di bawah. Barcelona juga ternyata sedang negosiasi ongoing itu. Kalian bisa lihat ya. Wah, ini nih, ini. Ini namanya rival nih, bukan cuman rival di dalam lapangan. Saat pertandingan mulai ini dari segi pemburuan pemain pun Barcelona juga ternyata mengincar Alexander Arnold. Anjay Barca. Oke, saya nggak mau kalah sama Barcelona. Kita bakal ambil aja, walaupun harganya sangat mahal. Oke, ini dia ada sell on close 10% ya. Oke, kita ambil aja ini 68 juta 600 ribu euro ya. Udah mantap. Tapi ini kita supaya cepat ya biar Barca gitu nggak jadi. Itu tadi ini bahaya banget tadi. Ongoing pak ya, jadi kita langsung aja negosiasi mungkin dengan Arnoldnya langsung bersama agentnya, jadi biar Barca nggak punya peluang untuk memburu Arnold lagi. Walaupun tadi ada calon clause ya 10%, tapi nggak apa-apa lah karena memang mungkin sampai series ini selesai Arnold nggak bakal dijual. Mungkin ya, kecuali kalau misalnya tiba-tiba dia cedera parah dan memang nggak bisa main lama dan performanya menurun, ya kita bakal jual. Ngapain simpan pemain yang memang istilahnya cuman jadi beban squad gitu loh. Kecuali kalau misalnya itu pemain-pemain yang udah berjasa banget lah ya untuk Madrid, seperti Ramos, Casillas ya, pemain-pemain senior kayak gitu. Menurut saya dia mau kontraknya 5 tahun loh. Oke. Dari tadi dia terus nih yang ngajuin ya. Mulai dari squad role-nya, kemudian kontraknya berapa lama, Arnold terus nih yang memberikan kita ini apa namanya, tawaran. Dia lempar langsung ke kita. Dan tentu saja saya senang banget karena 5 tahun itu masih worth it banget untuk seorang Alexander Arnold yang usianya 22 tahun, masih sangat muda. Nah ini nih, disregard aja release clause. Gaji mungkin saya samain aja dengan Liverpool. Kalaupun dia mau naik ya nggak apa-apa juga. Oke, 120. Waduh, 12 juta nih pak. Aduh, mahal banget. 120 ya. Dan untuk ini kita berapa nih ya? Signing bonusnya 500 ribu kali, oke ya. Udah oke sih. Jangan ngambek lah, tolong lah. Ini role important ya, jadi kayaknya udah oke sih 500 ribu.
Signing bonus dia mau 1.150.000 euro, tapi gajinya diturunin 10.000. Ya nggak apa-apa lah, daripada kita kehilangan dia. Oke, kita accept aja. Dan itu tadi 20 pertandingan ya, dia mintanya 2.400.000 euro, 20 penampilan. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi itu dia untuk Alexander Arnold. Udah resmi bergabung dengan Real Madrid. Kalian bisa lihat ya, kostumnya sekarang udah menggunakan baju Real Madrid. Dan ya, status Barcelona sekarang ya di reject ya pastinya dong, karena kita udah lebih dulu menyelesaikan semua dokumen-dokumen soal Alexander Arnold ini, kontraknya segala macam kita lebih dulu. Dan ya, alhamdulillah berhasil kita dapatkan ya. Beda halnya dengan kayak Havertz tuh kemarin, Barcelona lebih dulu kayak Havertz ya. Jadi di sini mungkin kita bakal langsung aja ganti untuk apa namanya, nomornya Arnold. Di sini saya bakal tetap ngasih dia nomor 66 aja sesuai nomornya di Liverpool, karena nggak ada juga kan di sini yang pakai nomor 66. Oke, jadi ini dia ya untuk Arnold. Dan oke ya, jadi mungkin dia bakal melakukan debutnya di final nih, final menghadapi City di Asian Elite Cup. Oke, dan untuk Gomez juga udah sold nih, udah resmi. Jadi Dani Gomez udah pindah juga ya, mantap banget. Dan ya kita mungkin langsung gas aja. Nah ini Alexander Arnold ya, udah resmi bergabung. Dan oke, Mendy apa nih? Oke, jadi kita langsung gas aja. Oke, saya bakal pakai baju home aja nih, karena memang final kan, dan City juga bakal pakai baju home. Dan ya kita atur dulu untuk line up-nya. Ya, oke, ini dia aja untuk starting line up yang bakal saya turunkan. Di sini saya bakal mainkan Mbappe juga di pertandingan final, karena tentunya kita udah sampai di final ini, jadi saya nggak mau kalah di sini juga. Jadi kita pakai squad utama kita. Kemudian untuk center back di sini saya pakai Ramos berduet lagi kembali dengan Varane ya. Dan debut Alexander Arnold juga hari ini, Achraf Hakimi di sisi kiri. Dan kemudian untuk tengahnya sendiri ada Asensio dan Paul Pogba. Seperti biasa pemain inti kita di depan semuanya ada Neymar Junior, Mbappe dan juga Rodrigo. Jadi mantap banget, kita langsung gas. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk pertandingan final kita hari ini, Panasonic Stadium Suita. Ya lumayan lah ya untuk pialanya ini, walaupun nggak sebagus piala-piala kompetitif. Oke, City ya menang secara dramatis lawan FC Bayern kemarin di semifinal. Oke, ada Toni Kroos nih ternyata. Tuh, kalian bisa lihat ya, Toni Kroos. Iya sih, kayaknya kalau nggak salah emang kita jual Kroos ke City kan di apa namanya, episode keberapa tuh, udah lama banget ya, lupa saya. Bahkan udah lupa saya kalau Toni Kroos itu kita jual ke City. Nah itu artinya memang dia waduh, dia ditempatkan di right wing lagi. Oke, agak aneh sih menurut saya Toni Kroos ditempatkan di sayap, karena dia bukan tipikal orang yang bisa lari cepat sih. Jadi Toni Kroos berhadapan dengan mantan timnya. Dan Alexander Arnold. Oke. Ya, jadi City juga pasang kiper utama mereka sih. Dan untuk Madrid sendiri tentunya Iker Casillas, karena di sini saya mau lihat Casillas angkat trofi nih.
untuk trofi pramusim terakhirnya bersama Real Madrid. Oke, dan kita mulai kick off babak pertama antara Manchester City versus Real Madrid. Ayo Madrid. Bernardo kasih ke Cancelo. Kevin De Bruyne. Cancelo lagi-lagi. Oke, Paul Pogba dapat akhirnya sentuhan bola pertama untuk Madrid tuh. Oke, come on, Mbappe. Astaga. Itu bisa jadi peluang emas sih sebenarnya. Cuman ada kesalahan tadi. What? Kenapa tuh? Pelanggaran ya? Oke, Sergio Ramos. Astaga, oke. Paul Pogba. Oh, shit. Itu juga pelanggaran dong itu. Lah. What? Play on. Aduh. Wah, astaga, Sane. Toni Kroos, Rodri. De Bruyne. Nah, Rodrigo, nice. Ada Sane di sana. Oke, kita coba lihat. Lolos Rodrigo-nya. Mantap sekali Rodrigo, come on. Masih Rodrigo dikejar oleh siapa tuh? De Bruyne ya? Akanji. Neymar Junior, Asensio. Balik lagi kasih ke Mbappe maksudnya. Kylian Mbappe. Neymar. Oh, astaga, Neymar. Aduh. Akanji. Sane. Oke, kasih Sergio Aguero. Balik lagi ke Sane. Waduh, Arnold kejar tuh Akanji. Akanji jauh banget maju. Wah. Aguero. Waduh, lolos dia, Bung. De Bruyne. Oke, diblok sama Arnold. Mantap sekali. Oke, Iker Casillas, nice save. Berbahaya tadi tendangan dari Rodrigo. Ini ya, ada sih dari kalian yang nyaranin untuk beli Rodrigo, CDM dari Manchester City. Oh, Rodrigo lagi-lagi. Jadi kalau kita beli Rodrigo itu berarti 2 Rodrigo ya. Tapi kayaknya enggak sih, karena memang astaga. Di Madrid ini udah untuk CDM sendiri tuh udah bagus semua. Ada Federico Valverde juga kan. Ada Casemiro. Ada Fabian Ruiz juga bisa tuh. Nah, Iker Casillas bagus sekali. Oke, Rodrigo. Astaga. Wih, gila Kanji. Bagus juga Kanji ternyata. Dia ditempatkan di ini sih kayaknya. Aduh, Sergio Ramos. Ketekan tadi X-nya. Hakimi. Alah. Waduh, kita diserang habis-habisan nih. Asensio, nice. Come on, Asensio, yes. Aduh, Ramos. Astaga, berbahaya dan aduhai. Ini ada banyak kesalahan tadi. Lagi-lagi Aguero tuh. Bernardo Silva. Oke, nice. Rodrigo, come on. Ayo Rodrigo. Mantap banget Kylian Mbappe, kosong sekali Kylian Mbappe. Come on Mbappe. Mbappe, Kylian Mbappe. Yes, 1 kali serang dari Madrid. Mantap, akhirnya gol juga. Aduh, setelah kita dibombardir tadi ya. Itu kolong loh, mantap sekali Mbappe. Ederson dibuat kolong dia. Tuh, kolong pak. Yes. Kylian Mbappe gol ketiganya di Asian League Cup.
Kun Aguero, De Bruyne, Laporte. Oke, Bernardo, Alexander Arnold, kasih aja ke Varane, Ramos, oke Casemiro, kasih ke Asensio tuh, Marco Asensio sekarang kemana Asensio? Kasih ke Mbappe dong. Gila, Mbappe dicoba syuting Mbappe lagi-lagi. Wow. 2 gol dengan sangat cepat melalui Kylian Mbappe. Nah, kalian bisa lihat di Asensio kosong sih posisinya memang. Jadi Mbappe istilahnya mudah banget dan untuk menembus dengan kecepatan yang seperti itu yang Mbappe miliki ya jelas banget lah. Dikasih ruang kayak gitu bisa banget untuk membobol gawang dari Manchester City. Oke, 2-0 boy sekarang. Gila nggak tuh? Ya, jadi sepertinya Mbappe bakal siap lagi untuk menjadi top scorer di La Liga. Setelah kemarin udah berhasil mendapatkan Golden Boot sih di musim kedua kita, tapi di musim ketiga ini bakal lebih OP lagi karena dia udah bakal stay sebagai striker, bukan lagi right wing. Oke, Rafael Varane. Nice, kasih Rodrigo tuh. Oke, Casemiro. Kylian Mbappe. Aduh, udah lolos padahal tadi. Coba gocek ya, tapi Toni Kroos. Nah, Ramos, nice. Nah, Neymar Junior, come on Neymar. Kasih ke Mbappe aja tuh. Kylian Mbappe lagi-lagi hat-trick. Gila nggak tuh Mbappe? Mantap sekali. Tendangan kaki kirinya. Good job. Lima gol di ASEAN Elite Cup. Ya boleh sih, bisa top skor nih kayaknya. Di babak pertama tadi saya sempat khawatir banget di awal-awal karena memang kita kayak semacam kesulitan banget untuk ini apa namanya, bertahan kan. Kita diserang mulu sama City, tapi ternyata sekali Mbappe mencetak gol, aduh udah selesai. Langsung bermunculan lah gol-gol berikutnya. Bahkan langsung hat-trick dengan sangat mudah di babak pertama. Mbappe, come on. Tapi sekali lagi ini pramusim lah, jadi nggak ada yang perlu kita bisa banggakan. Oh, Casemiro. Aduh, mohon maaf tadi agak kacau cara saya ngomong. Maksud saya tadi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu membanggakan banget gitu loh bisa menang di ASEAN Elite Cup, tapi tetap aja saya senang pak, tetap aja saya bangga sama Madrid karena memang kita bisa apa ya, kalau misalnya kita berhasil menjuarai ASEAN Elite Cup, kita berhasil juara ini dengan bukan melawan tim kaleng-kaleng, rata-rata tim besar semua ya kan, kayak FC Bayern, Tottenham, kemudian Manchester City ya, walaupun ada lawan kita kayak Kawasaki dan Al Ahly itu bukan lawan yang istilahnya lawan yang kuat, tetapi ya at least udah banyak juga tim besar yang kita kalahin ya di sini. Dan kalau kita lihat semua squad rata-rata mereka pakai tim utama semua, rata-rata squad utama mereka semua yang masuk di turnamen pramusim. Oke. Ya, jadi untuk di babak kedua ini saya dulu nggak ganti pemain dulu ya. Nanti aja mungkin menit-menit 60 atau 70. Casemiro, Mbappe. Nah. Aduh, Laporte. De Bruyne. Kasih ke depan, ada Toni Kroos dan kurang bagus ya umpannya. Terlalu jauh dan akhirnya bolanya out. Oke, Sergio Ramos. Kasih aja ke Achraf Hakimi tuh. Aduh. Anyway, nomor punggung Achraf Hakimi ini saya ganti jadi 22 ya. Kemudian untuk Valverde saya balikin lagi kembali ke nomor 15. Agustus kita bakal menghadapi Real Madrid di laga UEFA Super Cup nih.
Real Madrid lagi, Manchester United. Aduh, saya kayak seolah-olah pakai MU lagi nih, padahal sekarang udah harusnya Madrid kan. Aduh. Rodri. Oke, Yo Cancelo. Ini mohon maaf sekali kalau agak kurang lancar saya ngomongnya karena memang agak sulit banget untuk berbahaya banget dan gol. Agak sulit banget ngomong ya sambil main kayak gini, memang sulit sekali. Jadi ya malumin aja kalau misalnya ada salah kata. Oke, Sergio Aguero berhasil mencetak gol melalui sundulannya tuh dan berhasil membobol gawang Iker Casillas di pojok. Wah, Iker Casillas. Sergio Aguero menit ke-55 ya. Gol keempat di Asian Elite Cup. Oke. Masih satu di bawah Mbappe sih. Mbappe udah 5 kan. Oke, Rodrigo. Balik lagi Rodrigo. Aduh, ada Akanji di sana. Akanji ini ditempatkan di right back sih kayaknya. Atau bahkan gelandang dia. Sering banget maju. Oke, Toni Kroos. Oh, dia mencoba menggocek Arnold, Paul Pogba, ada Rodrigo. Dapat kan Rodrigo, dapat dong. Masa iya sih kalah sama Akanji. Oh, udah lolos padahal tadi tuh. Aduh, Neymar Junior. De Bruyne. Oke. Ini kalau bola out kita mesti ganti pemain nih. Saya bakal ganti Neymar. Oke, kita bakal ganti Neymar untuk persiapan juga nanti menghadapi Manchester United kan. Kemudian Akar Hakimi juga out. Kita ganti dengan Ferland Mendy. Asensio juga, masukin Fabian Ruiz. Sergio Ramos out, gantiin Eder Militao. Dan kalau Arnold biarin aja karena debutnya juga biar dia main full aja. Rodrigo kita ganti dengan Takefusa Kubo. Oke. Mbappe kayaknya nggak usah sih. Apa kita masukin Jovic aja ya? Oke lah, kita masukin Jovic aja di sini. Oke, gas. Saya nggak tahu tanggal berapa tadi itu Asian Elite Cup. Asian Elite Cup lagi. UEFA Super Cup ya, lupa tadi lihat tanggalnya. Vinicius Junior, come on. Aduh, maksudnya tadi kasih langsung aja ke Ferland Mendy. Oke, Jovic. Wah, di tackle sama. Oh my god, nggak pelanggaran itu. Lah, ini kacau lagi tuh Pak. Masa logo Manchester City tadi yang ganti pemain, padahal yang ganti pemain kan Madrid. Kenapa jadi Manchester City yang ganti? Iya, kacau banget bugnya. Oke, kapten mereka diganti oleh Pjanic. Paul Pogba. Nah, Luka Jovic tuh. Ayo Jovic. Lari. Astaga, Laporte gila. Oke, Ferland Eder Militao kasih ke Rafael Varane. Paul Pogba sekarang. Aduh, Pogba, no. Siapa nih? Son Heung-min ya? Main Tottenham. Waduh. Banyak juga pemain baru Manchester City. Pelanggaran dong. Siapa nih lagi yang masuk? Akanji diganti sama siapa nih? Oke, Angelino ya. Oh iya sih, kemarin kita lawan Tottenham itu nggak ada ini. Son Heung-min ternyata udah pindah dia ke City. Waduh. Dari Militao, Rafael Varane. Astaga. Sterling.
Dari Militao, mantap sekali, nice. Kubo, come on, Takefusa Kubo. Ayo lari. Langsung kasih ke depan tuh. Astaga, terlalu jauh. Over the top tadi ke Luka Jovic, tapi ya agak terlalu jauh dan memang udah masuk ke area kiper tadi, area gawang ya. Paul Pogba kasih ke Luka Jovic, come on Jovic. Offset. Oh enggak. Mendy. Kalau ke Vinicius tadi tuh jelas offset sih. Casemiro dan aduh diblok tadi tendangannya. Wah, pelanggaran. Astaga. Oke, Vinicius dapat lagi Fabian Ruiz. Kasih ke belakang dulu Casemiro, kasih ke Alexander Arnold sekarang. Arnold. Oke. Good job Arnold, gayanya tadi mantap sekali. Vinicius Junior coba passing tadi tapi lagi-lagi diblok oleh pemain belakang dari Eder Militao. Mantap sekali Eder Militao. Makin percaya diri dia dan aduh, Paul Pogba. Di awal musim ketiga ini Eder Militao menunjukkan hal yang positif sih. Bagus dia mainnya, makin bagus. Aduh, Casemiro. Aneh banget lihat Toni Kroos pakai baju Manchester City. Oke. Dan itu dia. Full time whistle. Real Madrid berhasil memenangkan kompetisi pramusim hari ini dan man of the match tentunya Kylian Mbappe, siapa lagi? Ya, dan ini dia. Kita bakal melihat Real Madrid akan mengangkat trofi Liga Champions. Liga Champions lagi. Trofi Asian Elite Cup ya, yang diangkat oleh Iker Casillas nanti. Oke, kawan Casillas. Semoga ini menjadi musim terakhir yang bahagia untuk Iker Casillas ya, dan untuk semua skuad Madrid. Semoga endingnya bersama Casillas ini berakhir manis. Oke, congratulations untuk Real Madrid yang berhasil memenangkan Asian Elite Cup. Oke, mantep. Dan ya oke, jadi untuk pemain-pemain Madrid sendiri ini kayaknya udah seperti ini aja ya, tinggal kita jual nanti atau pinjamkan beberapa pemain. Kalau untuk penambahan pemain kayaknya udah sih. Paling kita mesti cari lagi bakat-bakat dari Youth Academy. Kan sekarang Youth Academy Madrid itu udah kosong tuh. Kita bakal coba cari lagi dan untuk jadi pemain-pemain muda Madrid. Tapi kita nggak bakal promoin ke tim senior ya. Mungkin musim depan aja boleh kita promoin, tapi kalau untuk sekarang nggak, karena squad kita juga udah kepenuhan. Malah pemain-pemain muda sih yang sekarang ada di tim senior itu bakal dipinjamin, yang kayak dari Youth Academy tuh, yang kemarin yang 3 penyerang itu kan. Ya, jadi untuk match pack-nya sendiri kita punya 6 shot sama dengan City, sama-sama juga on targetnya 5. Dari segi position City lebih unggul, tapi dari segi gol jelas Madrid unggul ya. Dan ya kita lihat rating tertinggi didapatkan oleh Kylian Mbappe 10,0 sempurna, Neymar 8,4, Rodrigo 7,4, dan Casemiro 9,5, tinggi banget. Ya wajar aja sih karena Casemiro juga memang main full. Paul Pogba 8,5. Oke, jadi lumayan bagus. Dan untuk awal musim kita ini lumayan bagus ya di turnamen pramusim, walaupun yang agak mengecewakan itu pas kita imbang lawan tim sekelas Al Ahly 1-1. Itu aja sih, selebihnya itu kita udah lumayan bagus. Dan ya, kita lihat dulu apakah ada tawaran lagi nih untuk pemain Madrid. Oke, ini ada duit yang kita dapatkan dari Asian Elite Cup 5 juta euro, lumayan lah ya. Dan kita cek dulu berita hari ini. Oke, debut untuk Alexander Arnold. Good job Arnold ya. Lumayan lah debutnya. Real Valladolid.
player of the competition udah ini sih. Mbappe ya. Oh, mantap banget. Ternyata Mbappe yang ini jadi pemain terbaik lagi. Tapi wajar sih karena memang kayaknya dia top score ya. Oke, dan ini dia untuk next match kita bakal berhadapan dengan United di UEFA Super Cup di tanggal 11 Agustus ternyata. Dan ya, kita bakal akhiri dulu untuk episode hari ini di sini. Jadi next kita bakal kemungkinan udah main di UEFA Super Cup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.